Oke, selamat siang dok. Oke, salam sobat sehat DKI Jakarta. Ketemu lagi dalam acara Instagram Live yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Perkenalkan, saya Aditya Pratama, Staf Seksi Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Pada hari ini kita akan mengangkat tema mengenai waspada penyakit polio di sekitar kita. Dengan narasumber kita, Dr. Dini dari RSKD Duren Sawit, yang akan menemani kita selama 1 jam ke depan untuk bertanya jawab seputar penyakit polio ini. Oke, Dr. Dini, selamat pagi dok. Pagi Mas. Oke, biar tetap semangat kita meskipun ya biar tetap semangat meskipun kita di siang hari ini, semangat kita tetap semangat pagi. Iya. Oke, Dokter Dini, mungkin bisa kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ini kasus polio memang tengah muncul kembali di Indonesia. Meskipun sebenarnya kita sudah mengetahui sejak tahun 2014 Indonesia sebenarnya sudah bebas mendapatkan sertifikat bebas polio, tetapi untuk bebas polio liar. Hanya saja pada beberapa tahun terakhir mulai muncul kembali nih kasus-kasus seperti ada laporan 3 anak di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, terutama untuk penyakit-penyakit polio tipe 2. Bahkan setahun sebelumnya kita mendapatkan laporan dari Aceh dan Jawa Barat. Sehingga tak heran, pada tahun ini akan dilaksanakan PIN polio untuk tahun 2024. Dan DKI Jakarta ini juga termasuk menjadi salah satu targetnya. Nah, sebenarnya kita ingin mengetahui apa saja sih bahaya dari penyakit polio ini dan apa kaitannya dengan PIN polio ini. Mungkin dok, untuk yang pertama dok, sebenarnya penyakit polio itu apa sih dok? Dan siapa saja sih yang bisa terkena? Oke, terima kasih. Iya, kita juga banyak ya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia juga akhir-akhir ini sudah mulai dari akhir tahun 2023 ya Mas ya, ada laporan di berbagai wilayah di Indonesia. Yang tahun lalu kita ada di Aceh, lalu kita ada akhir-akhir ini malah mulai bulan April ada di Papua ya Mas ya, sempat dilaporkan ada di Papua juga. Jadi yang pertama tuh kenapa apa sih sakit polio? Polio itu adalah dia infeksi virus akut. Jadi dia infeksi virus akut yang dapat menyerang saraf otot. Gejalanya seperti apa? Dia tuh dapat menyebabkan kelumpuhan atau lumpuh layu akut. Jadi misalnya kita menemukan saudara, tetangga, atau yang lainnya, kok tiba-tiba dia nggak bisa jalan, tiba-tiba dia lumpuh mendadak, nah itu harus dilaporkan sesegera mungkin. Kita untuk evaluasi apakah ini merupakan suatu penyakit polio gitu. Siapa aja yang bisa terkena? Semua bisa terkena. Semua bisa terkena dengan gejala yang berbeda-beda. Namun gejala dari polio ini sendiri yang paling berat adalah lumpuh layu itu, yaitu tiba-tiba lumpuh, tidak bisa berjalan atau tidak bisa bergerak. Kurang lebih seperti itu. Kalau kita lihat sebenarnya penyakit polio ini bisa disembuhkan atau tidak sih dok? Sampai saat ini belum ada antivirus untuk penyakit polio. Jadi untuk bisa disembuhkan kita belum ada. Jadi kalau misalnya ada pasien yang sudah terkena penyakit polio ini yang bisa kita lakukan hanya satu, kita hanya memberikan anti nyeri, kita hanya melakukan fisioterapi oleh teman kita dari spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Jadi hanya itu yang bisa kita lakukan. Jadi saking pentingnya untuk dilakukan pencegahan dari penyakit polio ini. Oke. Pada tahun ini kan mulai untuk kasus polio di Jawa Timur dan Jawa Barat itu kan disebutkan oleh varian polio untuk tipe 2. Sebenarnya ada berapa jenis sih dok untuk varian dari virus polio ini? Oke, untuk virus polio kita ada 3 varian ya, ada tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Namun yang akhir-akhir ini ditemukan dari tahun 2023 sampai yang terakhir yang di bulan April kemarin, itu tuh variannya itu adalah tipe 2 yang telah dilakukan pemeriksaan laboratorium lalu ternyata didapatkan pasien tersebut terserang oleh penyakit polio dengan virus tipe 2. Oke. Sebenarnya seperti apa sih dok penyebaran dari virus polio ini seperti apa sih sebenarnya? Oke.
Untuk penyebaran virus polio itu dia terutama tersebar oleh kita sebut cara penyebarannya yaitu fekal oral. Fekal oral yang artinya itu dia bisa terkena, kita bisa terkena, terkena oleh karena dari air yang tercemar, air bersih yang tercemar, lalu makanan-makanan yang tercemar oleh virus polio tersebut gitu. Jadi dia tercemar oleh dari air-air serta makanan-makanan yang ada virus polionya. Jadi bukan tertular oleh lewat darah atau dari yang lainnya. Jadi dia oleh dari apa yang masuk ke dalam mulut kita, kurang lebih seperti itu. Oh, jadi kalau kita lihat ini kan dari fekal oral. Pencegahannya kayak gimana sih, Dok? Ya berarti untuk kalau karena ini adalah pencegahan fekal oral, jadi harus kita lakukan yang pertama adalah lingkungan harus yang bersih. Yang terutama kita harus buang air besar menggunakan jamban. Itu yang paling penting. Tidak boleh buang air besar sembarangan. Dan terutama juga untuk bunda-bunda yang anak-anaknya menggunakan diapers ya, menggunakan diapers untuk buang air besar. Saat ini kita mengedukasi untuk kalau misalnya anaknya sudah buang air besar itu diapersnya harus dibersihkan dulu sebelum dibuang. Jadi harus diikat, dimasukkan ke dalam plastik lalu dibuang. Selalu cuci tangan sebelum makan, sebelum minum. Yang paling penting adalah PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat itu harus diterapkan untuk pencegahan penyakit polio ini. Oke. Tadi juga sempat dijelaskan bahwa penyakit polio ini sebenarnya bisa dicegah melalui imunisasi. Sebenarnya, apakah imunisasi polio ini memang benar-benar efektif untuk mencegah penyakit polio ini, Dok? Oke. Uh, sampai saat ini makanya kita udah dapat ya tahun 2014 untuk kita bebas dari polio gitu ya, karena memang itu adalah hasil jerih payah dari vaksin-vaksin yang dilakukan dari sebelum-sebelumnya. Untuk efektivitas apakah 100% efektivitas kalau misalnya kita udah divaksin polio kita pasti tidak tertular? Jawabannya sampai saat ini tidak ada vaksin apapun yang bisa mencegah terjadinya satu penyakit di kita 100% gitu. Jadi, namun kalau misalnya kita sudah vaksin, kalau misalnya pun kita terkena penyakit polio, berarti kita yang pertama gejalanya tidak terlalu berat. Karena gejala-gejala polio kan ada gejala yang ringan, ada yang gejala berat yang tadi saya sebutkan sampai kelumpuhan. Gejala ringan dari polio pun ada, yang dia akan sembuh sendiri dalam waktu kurang lebih 10 hari gitu. Jadi kalau misalnya itu efektivitas dari vaksin dia sangat efektif untuk mencegah sampai saat ini untuk mencegah terjadinya penyakit polio tersebut. Oke, Dok. Sebenarnya anak-anak itu berapa kali sih, Dok, mendapatkan imunisasi polio? Oke. Kita ada yang namanya kita sebut imunisasi wajib ya Mas ya. Jadi ada imunisasi wajib yang pertama anak-anak pada saat kunjungan pertama kita berikan vaksinasi polio sebelum bayinya pulang atau pada saat kontrol pertama. Itu kita kasih vaksin polio oral, lewat mulut. Lalu akan diulang lagi usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, atau beberapa bisa berikan 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, dan selanjutnya ada IPV lagi di umur 9 bulan. Jadi kita sudah mulai tahun 2023 ya, yang kita mulai memberikan vaksin polio suntik barengan sama campak. Jadi nih ibu-ibu yang zaman dulu nih yang kakak-kakaknya sudah besar itu pasti, oh kita polio dulu cuma sampai 6 bulan kok dok, kok sekarang ada lagi vaksin polio yang lain. Jadi kita sudah, karena ada outbreak polio, makanya kita di usia 9 bulan kita berikan imunisasi polio tapi yang suntik barengan sama imunisasi campak, itu di usia 9 bulan. Lalu ada diulang lagi pada usia 18 bulan. Gitu. Jadi berarti kurang lebih anak kita kalau misalnya kita imunisasi dasarnya lengkap berarti dia akan mendapatkan vaksinasi polio sebanyak 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sebanyak 6 kali vaksin baik yang oral ataupun yang suntik. Oke, cakep. Jadi kalau kita bisa untuk mendapatkan imunisasi lengkap berarti sebanyak 6 kali ya, Dok. Oke. Ya. Sekarang kita lihat nih, Dok. Kalau akan nanti dilaksanakan tim polio ini, apakah anak-anak yang sudah mendapatkan imunisasi lengkap ini tetap harus mengikuti tim polio ini, Dok? Wajib. Kita laksanakan PIN atau Pekan Imunisasi Nasional ini dengan tagline-nya adalah tidak memandang status imunisasi. Jadi meskipun imunisasi kita lengkap,
tetap kita harus lengkapi, kita tetap harus ikut PIN ini. Kenapa? Karena kita untuk mencapai dari kekebalan komunitas kita sebutnya. Jadi yang kita mau adalah terjadi kekebalan komunitas di lingkungan karena ini Pekan Imunisasi Nasional. Jadi kita harapkan semua mendapatkan imunisasi polio tambahan atau yang kita sebut PIN ini yang sampai usia anak 7 tahun 11 bulan 29 hari ya. Betul. Pokoknya 8 tahun kurang 1 hari. 8 tahun kurang 1 hari. Jadi ini bunda-bunda harus tetap ikut PIN meskipun sebelumnya dokter saya sudah lengkap status imunisasi saya, nggak ada masalah. Dokter saya bulan kemarin baru vaksin, tetap ikut. Jadi semuanya wajib ikut karena yang akan kita berikan adalah vaksinasi oral, vaksinasi yang kita berikan dalam PIN itu adalah dia yang tipe 2. Jadi dia hanya single varian saja, jadi berbeda sama vaksin yang yang oral yang ibu-ibu dapatkan di imunisasi wajib. Jadi wajib. Jadi ada bedanya ya dok, imunisasi yang diberikan secara rutin sama imunisasi yang pada saat PIN polio ini dok? Betul. Jadi kalau misalnya imunisasi rutin itu yang tadi sempat disebutkan juga ya, imunisasi rutin itu kan kita ada 2. Ada yang imunisasi oral kita sebut BOPV atau IPV yang imunisasi polio dengan suntik. Jadi kalau misalnya yang oral itu kita ada strain-nya itu ada tipe 1 dan tipe 3. Sedangkan kalau misalnya yang suntik itu adalah tipe 1, 2, 3. Nah, untuk yang NOPV ini yang kita berikan pada saat Pekan Imunisasi Nasional yang sampai usia 7 tahun, 8 tahun kurang 1 hari ini adalah yang kita berikan adalah NOPV yang isinya adalah strain dari tipe 2. Gitu. Oh, jadi khusus untuk yang tipe 2 aja untuk yang di NOPV ini ya dok ya? Betul. Karena sampai saat ini yang telah ditemukan penyakit-penyakit polio yang ditemukan dan telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium ternyata pasien-pasien tersebut itu adalah dari polio dengan strain tipe 2, kurang lebih seperti itu. Oke. Sebenarnya pada saat pelaksanaan PIN polio ini kan akan pasti berbentrokan dengan jadwal imunisasi rutin. Bisa dilakukan secara bersamaan nggak sih dok untuk pelaksanaan PIN polio ini? Boleh. Jadi bisa Boleh. ya bersamaan ya. Jadi tidak ada efek samping dengan pelaksanaan dari pelaksanaan imunisasi rutin ini. Pada dasarnya kalau misalnya pertanyaannya adalah efek samping, pada dasarnya semua vaksinasi itu masih mungkin terjadi efek samping. Semua vaksinasi apapun masih mungkin terjadi efek samping. Tapi efek samping itu kalau misalnya kita lihat untuk yang vaksin polio ini ya, kan kita sudah sampai saat ini NOPV ini telah diberikan berdasarkan data Kemenkes, dia telah diberikan kepada